Shalom saudara. Baca bersama saya Mazmur 147. Mari baca bergantian. Salah satu seni yang hilang di dalam kebaktian itu adalah pembacaan Alkitab. Sebab tidak lagi kita membuka Alkitab, kita pencet Alkitab. Bahkan Alkitab ini bisa baca sendiri sekarang. Kalau saya pencet bagian, ya langsung saya dengar Alkitab dibacakan. Manusia memang males saudara. Tapi hari ini kita mau baca bergantian, oke? Saya baca ayat ganjil, saudara bersama dengan suara mantap baca ayat yang genap. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bersama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi dan segera firman-Nya berlari. Yang melemparkan air batu, es batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel bersama-sama. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah bangsa yang memiliki Allah Israel sebagai Tuhannya. Amin. Haleluya. Saudara, musim dingin di hari-hari ini sangat ekstrim saudara. Bahkan di beberapa daerah minus 44 derajat Celcius. Dengar ya, minus 44 derajat Celcius. Saya pernah berada di tempat yang minus 15. Itu dinginnya luar biasa saudara. Saya datang di bulan yang keliru, di tempat yang keliru. Sangat dingin saudara, jalan-jalan beku semua. Dan bahkan air terjun Niagara pun itu membeku. Tapi firman Allah mengatakan tentang kekuasaan firman. Mujizat itu terjadi karena firman dan roh. Roh itu Roh Kudus digambarkan sebagai nafasnya Tuhan. The breath of God ataupun the wind of God. Nah, salah satu ayat yang kita baca tadi adalah satu proklamasi daripada Tuhan. Dia menyampaikan firman-Nya dan mencairkan semuanya. Dikirimkannya anginnya dan sungai itu pun mengalir. Ada musim dingin yang saudara hadapi, atau saudara sedang menghadapi yaitu keuangan saudara membeku, tidak bisa dicairkan, atau beberapa aset ataupun apapun tagihan saudara tidak keluar. Saya mau beritahu ada kabar baik, firman-Nya disampaikan dan gunung es itu akan kembali, dia mencair dan sungai itu mengalir kembali. Musim semi akan dimulai dalam hidup saudara saya yang percaya. Amin. Beritahu kiri kanan, musim semi dimulai. Beritahu belakang saudara, musim semi dimulai. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa perintah dalam Mazmur 147 tadi.
Yaitu untuk bersorak bagi Tuhan, memegahkan Tuhan dengan suara yang nyaring, untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, memegahkan Tuhan, dan menyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Itu adalah gaya hidup orang benar. Bukan dalam keadaan senang, sebab dikatakan bagi engkau yang ditinggalkan, bagi engkau yang ditelantarkan, bagi janda-janda yang bersusah hati, break forth into singing. Bagi mereka yang mengalami kemandulan, bersukarialah, dan Tuhan akan memberikan engkau anak lebih banyak daripada mereka yang bersuami. Dengar baik-baik saudaraku, ada perintah yang luar biasa di sana. Kita harus meningkatkan di dalam musim-musim ini cara kita memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang teknik menyanyi. Saya berbicara tentang hati kita yang bersorak kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan, saudaraku, saya pernah lihat orang minta mujizat. Nyanyi itu gini loh. Tepuk tangan tuh gini, saudaraku. Tepuk jari dia. Kalau saudara di Wamena, ya, saya bulan depan ke Papua, ke Merauke. Tetapi kalau di Wamena itu Pegunungan Jayawijaya, orang tidak tepuk tangan, mereka tepuk gigi, gini loh. Mau coba giginya. Jangan keras-keras merotol, saudara. Mereka tepuk gigi, saudara. Tetapi saudaraku, saudara dia kemudian, mari kita menari. Orang tuh gini, saudaraku. Yang begitu, tidak mengikuti firman Tuhan. Shout! Break forth into singing. Tuhan kita adalah Allah penerobos. Tuhan kita Allah apa? Penerobos. Kita adalah umat yang menerobos, yang menembus batas. Saudara dilahirkan dari benih pemenang. Benih yang diluncurkan oleh ayah kita. Jumlahnya 80 sampai 800 juta. Sperma itu jumlahnya benihnya 80 sampai 800 juta. Tapi yang berenang mencapai sasaran cuma berapa? Cuma 1. Jadi saudara tidak dilahirkan dari benih pecundang. Saudara dilahirkan dari benih pemenang. Dan untuk berenang itu, saudara bukan di air yang jernih. Di situ ada larutan asam. Kalau dia diam di situ bisa mati. Dia bisa menerobosnya. Jadi hari ini angkat kepalamu yang tertunduk. Tanganmu yang gontai letih lesu. Jalannya yang gontai, sebab ada musim baru, musim semi yang baru bagi setiap daripada kita. Tepuk tangan, jangan begitu dong. Ini hujan yang deras. Kalau tidak percaya ya, coba tepuk tangan 1 jari, 2 jari, lumayan, 3 jari. Ini gerimis. 4 jari, 5 jari. Ini yang sedang terjadi di mana-mana. Tuhan memenuhi langit dengan awan-awan. Ketika musim kering 3,5 tahun, tidak ada air. Orang-orang mati kehausan, kuda-kuda, lembu-lembu mati. Pada saat itu saudaraku, setelah bangsa Israel bertobat dan menyerukan bahwa Yahweh itulah Allah dan Tuhan yang benar, maka Nabi Elia berdoa. Tidak kelihatan apa-apa, mendadak awan sebesar telapak tangan. Saya lihat telapak tangan itu, telapak tangan itu berlobang. Telapak tangannya Tuhan Yesus. Ketika dia melihat cuma sebesar telapak tangan, dia belum melihat awan yang penuh ataupun awan yang hitam, dia sudah bersuka cita. Beberapa saudara pada awal tahun ini, saya melihat awan sebesar telapak tangan. Awan pengharapan untuk bisnis saudara, untuk keluarga saudara, untuk kehidupan dan pelayanan saudara. Siapa yang melihatnya katakan haleluya. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Firman Tuhan mengatakan the Lord is building Jerusalem. Actually he's rebuilding Jerusalem. Mazmur 147 ini ditulis sebagai nubuatan tentang apa yang terjadi kalau bangsa Israel kembali dari Babylon. Mereka berada di Babylon selama 70 tahun.
Mereka diperbudak. Hidupnya hanya untuk Tuhan mereka. Ya, mungkin ada beberapa saudara hari ini saudara bekerja hanya untuk membayar bunga. Saudara bekerja hanya untuk store pada debt collector. Beberapa saudara menuai tetapi tidak seperti yang diharapkan. Engkau menabur banyak, engkau menuai pulang sedikit. Tetapi ada kabar baik buat saudara. The Lord is rebuilding Jerusalem. Ketika pencipta langit dan bumi berjalan di atas muka bumi ini, maka sebelum dia melayani sang Bapa, maka profesinya adalah pembangun rumah. Bukan carpenter, tukang kayu. Dia adalah house builder, tekton. Dari mana kita dapatkan arsitek. Yesus adalah seorang tekton. Dia melanjutkan usaha daripada Joseph. Tetapi yang dimaksudkan bukan rumah-rumah di Nazaret yang dia bangun. Dia membangun kembali rumahmu. Dia membangun kehidupanmu. Dia membangun rohanimu. Dia membangun jasmanimu. The Lord is the one who rebuilt Jerusalem. Jerusalem dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan 32 kali. Bait Allah dihancurkan sama sekali. Tanggal 9 bulan Ab, Tis Be'af oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian sudah dibangun kembali oleh Esra Nehemia. Lalu kemudian direnovasi oleh Herodes Agung. Tahun 70 Masehi diratakan dengan tanah. Tidak ada satupun batu di atas yang lain. Oleh Titus yang kemudian jadi kaisar Romawi. Tetapi the Lord is rebuilding Jerusalem. Jadi yang pertama-tama harus tahu, kalau rumahmu hancur, ada satu kontraktor membangun tanpa biaya. Mau nggak saudaraku? Ini kontraktor luar biasa. Namanya Insinyur Yesus Kristus. Biarkan dia membangun kembali kehidupanmu, rumahmu, bisnismu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebagaimana dia membangun kembali Yerusalem. He will rebuild you. Amen. Bukan kebetulan pekerjaan saya juga bangun rumah tinggal, saudara. Ya, ada beberapa bangunan, jembatan, jalan yang saya bangun, pabrik. Tapi kebanyakan profesi saya itu bangun rumah. Dan saya belajar satu hal. Membangun rumah itu, ya asal bukan rumah yang perumnas ya. Rumah itu harus betul-betul sesuai dengan permintaan pemilik rumah. Biasanya nyonya rumah, saudara. Warnanya, ukurannya, sebagainya harus tergantung daripada nyonya rumah. Ketika saya membangun pastori di sini untuk kami, maka saya serahkan pada istri saya, kamu mau rumah seperti apa? Saya tinggal membangunkan. That's it. Demikian juga saya tanya kepada Roh Kudus, rumah yang bagaimana supaya dia kerasan tinggal di rumah yang ini. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let this vessel offer up to you the sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Bukan menunggu semuanya baik. Ketika rumah masih runtuh. Ketika semua masih tercerai-berai. Offer up to him the sacrifice of praise. Yang kedua, sifat Tuhan adalah he gathered together the outcast of Israel. Yerusalem hari ini menjadi sebuah magnet manusia. Asal kamu keturunan Israel, asal kamu salah satu suku, sekarang di suku-suku Manase dari India, dan mereka pada kembali sebab sudah dinubuatkan, aku membuka kubur-kuburmu dan membuat engkau kembali ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Kalau orang tidak percaya mujizat, lihat kepada Israel. He's gathering together the outcast of Israel. Bulan yang lalu saya mendapat berita yang luar biasa, yang membuat saya, bukan bulan yang pasti bulan ini. Bulan ini penuh dengan berita sukacita. Ada seorang anak rohani saya, seorang ibu muda. Dia ditinggalkan oleh suaminya 10 tahun yang lalu tanpa alasan apa-apa.
Dia dengan anak putrinya ditelantarkan begitu saja. Tetapi saya tidak melihat ada duka cita pada wajahnya. Sebab dia percaya dia punya Tuhan yang mengumpulkan kembali. Dia juga tidak berusaha menarik perhatian orang lain menikah lagi, tidak. Dia diceraikan secara resmi. Tapi dengar saudara, he still sing unto the Lord. He worship the mighty God of Israel. Gunung es itu mencair. Dengar saudara, firman Tuhan membuat gunung es mencair. Dia tidak memaki-maki suami, dia katakan kamu suami yang baik. Wow, sebab dia mengerti perkataannya adalah benih. Di dalam perumpamaan penabur, Injil Matius menulis the word of the kingdom, firman tentang kerajaan. Di dalam Injil Markus dikatakan word, firman. Saya nikahkan mereka kembali. Sebab saya dulu yang nikahkan, bukan dinikahkan kembali. Saya cuma suruh ngulangi janji nikah 12 tahun yang lalu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang gathering together. Hari ini mungkin keluargamu tercerai-berai. Ada beberapa teman baik karena fitnah engkau terpisah. Tahun ini engkau akan mengalami His gathering together, the outcast of Israel. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita harus mengerti yang dimaksudkan dengan outcast. Outcast itu orang yang dibuang. Paspornya akan dicabut. Dan orang yang dikeluarkan dari satu negara karena melakukan suatu kesalahan, orang itu tidak boleh kembali selama-lamanya di negeri itu. Itu namanya persona non grata. Persona itu a person, a man. Non itu tidak, grata itu gratia, anugerah, a man without grace. Tetapi ketahuilah saudara, Anda dan saya bukan a man without grace. Kita adalah anak-anak kerajaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. He's gathering together the outcasts of Israel. Apa artinya outcast? Outcast itu orang marginal, orang yang diminggirkan, orang yang ditolak keluar dari masyarakat, orang yang mengalami tidak diterima. Mungkin karena rasnya, mungkin bentuk wajahnya. Karena sekarang itu saudaraku, ya, tidak ada orang saya pernah ketemu yang tidak pernah mengalami penghinaan, ataupun tidak pernah mengalami saudaraku dibully ataupun disingkirkan. Ada kabar baik buat kita. Ketika seorang outcast, seorang perempuan berdosa, dia datang ke rumah orang Farisi. Orang Farisi itu sangat menganggap rendah orang lain. Dia menganggap dirinya paling benar. Dan saat itu seorang wanita datang dan tahu-tahu dia mengurapi kaki Yesus. Dan dia menangis, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Yaitu menciumi kaki Yesus. Saudara, ada perintah Mazmur 2, kiss the feet of the Son. Ciumlah sang putra itu. Sang putra itu Kristus. Cuma ada beberapa orang di dalam pada waktu Tuhan Yesus berjalan semuka bumi yang melakukan itu. Salah satu wanita ini. Dan apa reaksi daripada orang Farisi? Cicik. Masa dia itu kalau dia nabi dia tidak tahu siapa perempuan ini? Dia adalah outcast, orang yang terbuang. Tidak ada orang mau bergaul dengan dia. Tapi Yesus berkata, "Hei Simon, ada 2 orang berhutang pada pelepas uang. 1 50 dinar, 1 500 dinar. Ketika dibebaskan hutang mereka, siapa kira-kira yang lebih berterima kasih? Oh, yang hutangnya lebih banyak." Dan Yesus berkata, "Kamu lihat perempuan ini. Aku datang ke rumahmu, prosedur standar of operation, SOP, tidak kamu lakukan. Kamu tidak mencium aku." Ya, orang Timur Tengah kan biasa, ya, pria saling mencium di pipi. Kalau di bibir itu something wrong, saudaraku. Ya, itu pasti jenis yang salah. Tetapi kalau saudara pun gay mungkin, saudara ditolak, Yesus mau menerima dan memulihkan saudara. Kalau ada saudara di sini yang ditolak oleh siapapun, engkau tidak pernah memberikan aku air untuk mencuci kakiku. Wanita itu mencuci dengan air matanya. Engkau tidak memberikan minyak buat kepalaku. Itu standar yang paling rendah. Wanita ini
yaitu memberikan minyak dan tidak berhenti mencium kakiku. Dosanya yang besar itu diampuni. Buktinya dia begitu berterima kasih pada Tuhan. Wanita ini belum diampuni, tapi sudah melakukan ucapan syukur. Begitu kekuatan ucapan syukur, it touched the heart of God. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Seorang penderita kusta berseru dari kejauhan, Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Dia tidak ragu sedikit bahwa Yesus sanggup. Tapi apakah Yesus mau? Ibunya saja tidak mau mengakui dia. Saudara-saudaranya jijik padanya. Teman-temannya menjauh daripada dia. Itu dikatakan oleh Ayub. Tapi Yesus berkata, aku mau. Bukan cuma mau, Yesus datang dan menjamah dia. Dan berkata, jadilah tahir. Saudara, Yesus menerima perempuan Sirofenisia. Yesus menerima pelacur, pemungut cukai. Firman Allah mengatakan bahwa He healed the broken hearted. Dia menyembuhkan orang yang terluka. Dia membalut luka-luka mereka. Luar biasa, saudaraku. Mungkin hari ini ada saudara sudah pergi kemana-mana. Dan saudara mungkin malu bercerita. Tapi di depan cermin saudara berkata, sakitnya tuh di sini. I bring you good news. Bad newsnya adalah tidak ada obat di dunia ini. Tapi the good news, Yesus sanggup dan mau menyembuhkan. Dalam Kidung Agung dikatakan kekasihku menggambarkan Kristus. Seperti sebungkus mur. Mur gambaran penderitaan. Mur itu pahit. Yesus menanggung penderitaan di antara buah dadaku, kata Sulamit. Dan itu menggambarkan dia mau menyembuhkan saudara right there. Membalut luka-luka saudara. Kalau ada saudara yang terluka di sini karena perkataan seseorang, saudara terluka oleh perkataan yang tidak bertanggung jawab, yang merendahkan saudara, menghina saudara, saya bawakan kabar baik buat saudara. He still binding up the wounds. Dia masih menyembuhkan luka-luka hati. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Dia menghitung bintang-bintang dan memberi nama kepadanya. Seorang laki-laki sudah tua, mandul lagi, dijadikan bintangnya Tuhan. Abram diberi nama baru Abraham. Ketika Yesus mendekati Yeriko, orang banyak berbondong-bondong berdesak-desakan. Dan ada seseorang outcast bernama Zakheus. Orang Yahudi kalau melihat dia meludah, tidak mau melihat dia. Mereka berkata, amit-amit jangan ada yang anaknya diserahkan jadi menantu orang ini. Mungkin saudara diperlakukan seperti itu. Tetapi dia yang menghitung bintang-bintang dan memberi nama. Dan tidak ada satupun yang tidak tampil. Memanggil Zakheus, Zakheus. You know what's the meaning of Zakheus? Saya pernah dengar guru sekolah minggu, Zakheus artinya apa anak-anak? Pendek. Oh tidak saudaraku. Zakheus itu artinya murni. Amin. Namanya Dr. Andus Murni, saudaraku, sarjana ekonomi. Ya. Yesus berkata, murni, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Saudara dengar, bukan saudara yang memilih Tuhan Yesus yang memilih saudara. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Zakheus segera turun dengan sukacita. Saudara, he's an outcast. Dan ketika Yesus masuk ke rumahnya, dia makan bersama orang berdosa. Yesus berkata, pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan sorga. Dia berkata kepada orang-orang Farisi. Tetapi Zakheus berubah saudaraku. Karena Yesus merubah dia dari binatang jadi bintang saudaraku. Dia binatang korupsi. Dia sudah diincar KPK saudaraku. Tetapi dia berkata separuh hartaku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras 4 kali kuberikan kembali kepada mereka. Yesus berkata sesungguhnya keselamatan sudah turun atas rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham.
Dengar itu? He's gathering together the outcast, the wounded, the broken heart. Dia memberi nama kepada bintang-bintang. Saudara, siapa yang bisa mengatur alam semesta yang begitu rumit? Saya heran masih ada orang percaya Big Bang. Big Bang itu, saudara percaya, ada pasar meledak, boom. Lalu dari serpian itu kumpul jadi komputer super canggih. Saudara percaya itu? Dan masih ada orang percaya sekalipun Darwin sendiri sudah menolak, yaitu tidak ditemukan ada perubahan apapun, evolusi apapun. Teori evolusi pasti harus diajarkan di gereja. Ajarkan sebagai teori yang keliru. Sebab yang menciptakan cuma satu. God created the heavens and the earth, and He created you and me. Coba orang gini banyak, tidak ada satu mirip, saudara. Begini banyak. Jutaan, miliar manusia di muka bumi, tidak ada satu yang sama. Kembar pun tidak ada yang sama. Sebab Tuhan tidak buat fotokopi di surga. Everyone is unique. Everyone is valuable, berharga di hadapan Tuhan. Siapa tahu dirinya berharga di hadapan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, He lifted up the meek. Orang yang tertindas, orang yang teraniaya diangkat oleh Tuhan. Tetapi orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang fasik, diapakan? Dibanting. Tidak tahu yang terjemahkan terlalu sopan. Yaitu cuma dikatakan diturunkan. Bahasa aslinya cast. Dibanting, saudaraku. Tuhan itu ternyata judoka, saudaraku. Orang yang sombong pasti dibanting berkeping-keping. Amin. Tetapi orang yang hina diangkat oleh Tuhan. Orang yang tertindas mungkin sudah mengalami ditindas, saudara tidak bisa berdaya. Tetapi ada satu yang mau membela saudara, Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Pada akhirnya, pada firman Tuhan ini, saudara boleh datang pada Yesus untuk diangkat, disembuhkan, dipeluk, dicium, disentuh, dijamah oleh Tuhan. Saudara mau? Disembuhkan oleh Tuhan, dibangun kembali oleh Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Wow. Kalau suamimu keras kayak gunung es, dingin, wajahnya dingin, sorot matanya dingin, kata-katanya dingin. Dingin itu gambaran tidak ada kasih. Kasih itu hangat, saudara. Berapa banyak saudara percaya saudara punya Tuhan yang sama? Gunung batumu akan, gunung esmu akan mencair, dan sungaimu akan mengalir kembali. Hari ini semua yang dibekukan akan mengalir kembali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berapa banyak saudara mau berkenan kepada Tuhan? Amin. Dan firman Tuhan yang kita baca, kita tahu apa yang tidak disukai Tuhan, yaitu percaya pada diri sendiri. Ayat 10 berkata, ia tidak suka pada kegagahan kuda, ia tidak senang pada kaki laki-laki. Apa Tuhan cuma suka kaki perempuan? Kaki itu menggambarkan kekuatan. Pada waktu kaki saya sakit, seluruh hidup saya terpengaruh, saudara. Untuk berjalan aja susah. Tetapi sekarang Tuhan memulihkan kaki saya. Tapi saya tidak mau bermegah dengan kekuatan saya sendiri. Yang ayat selanjutnya menunjukkan apa yang Tuhan suka. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya katakan berulang-ulang, mungkin biar saudara sudah bosan gak apa-apa. Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan tidak bisa ingkar janji. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dan Tuhan tidak bisa gagal. Biar itu masuk dalam roh saudara. Sekarang ini ditebarkan ketakutan. Siapa yang tidak takut? Tetapi kalau orang takut akan Tuhan,
tidak takut apa-apa. Orang benar akan berani seperti singa muda. Tetapi orang fasik akan lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Ada banyak orang tertindas di dunia ini. Tetapi yang jelas Tuhan senang pada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Apa yang kita bisa harapkan pada tahun ini? Janji Tuhan. Amin. Semua firman yang disampaikan kepada Tuhan, oleh Tuhan pada saudara, tahun yang lalu, mungkin yang 10 tahun yang lalu, saya memberikan kesaksian. 14 tahun yang lalu, Cindy Jacob bernubuat, you will build a prayer tower in Bali, and it will be a miracle. Kita resmikan, memang belum selesai semua, perlu ada perbaikan listrik, perbaikan macam-macam. Tetapi menara doa pecandu itu selesai secara ajaib dan tidak ada hutang dan selamanya tidak akan berhutang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya di tempat ini Tuhan akan membuat mujizat-mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang gila disembuhkan, yang dirasuk setan dibebaskan, yang tertindas ditolong oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. It's a miracle. Dan pada waktu Cindy Jacob berkata demikian, apa yang saya katakan? Amin. Orang yang tidak dapat berkat Tuhan itu gini, mosok. Iya betul. Kapan itu ada seorang OB kita dinubuatkan, kamu akan jadi pengusaha. Yang lain ngawur, nabi ini ngawur. OB, office boy. Istrinya pentil you know. You don't know pentil, penerima telepon. Sekarang dua-duanya jadi pengusaha. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan jangan anggap enteng. Katakan amin. Haleluya. Oke. Roh Kudus ada di sini. Firman Tuhan saya sampaikan, pejamkan mata saudara. Tuhan mau menjamah saudara. Dia menguatkan palang-palang pintumu dan memberkati anak-anakmu di dalammu. Selama kita dalam Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak saudara di sini berkata, Tuhan Yesus, bangun kembali hidup saya, bangun kembali keluarga saya, bangun kembali iman saya, sembuhkan luka di hatiku. Mari Tuhan dengan kasih-Mu balut luka-lukaku Tuhan. Aku masih teringat kepadaku kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang melecehkan. Tuhan, hatiku sakit. Oh Tuhan, aku tertindas, aku ditindas manusia yang tidak bertanggung jawab. Bela aku ya Tuhan. Siapa yang mau berdoa seperti itu, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Saudara yang percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus mau melakukannya, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa bagi saudara. Wanita sebelah kanan saya, pria sebelah kiri saya. Haleluya.